Oke. Halo, tes, tes. Suara saya masuk ya? Oke. Oke, bisa direkam? Kamu rekam? Sudah. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat bergabung eh di apa yang mau? Sorry, sorry, sorry. Saya ulangi. Soalnya ini mau direkam jadi bingung. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat bergabung di Government and Performance Enhancement Center GIPEC, LPAPSI FEB UNER. Eh, Saat ini kita masuk dalam program belajar riset secara gratis yang diadakan oleh GIPEC. Eh, kita akan sharing pengetahuan mengenai riset dan juga membaca dan mempelajari paper top tier ya, Q1 gitu, untuk kita dapat insight dalam riset ya. Pada siang hari ini kita akan belajar dari eh, Pak Kusnul Prasetyo. Beliau adalah dosen akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Erlangga. Beliau akan mengajari kita mengenai metode riset yang cukup kontemporer, yaitu meta analisis. Saya persilakan Pak Kusnul untuk menyampaikan materinya. Eh, Selamat belajar buat kita semua. Silakan Pak Kusnul. Ya, terima kasih Pak Sigit, apa namanya, atas kesempatan yang sudah diberikan. Kita hari ini belajar bareng-bareng, berkenalan em, dengan sebuah metode research, nah, analisis meta atau meta analysis. Sebentar, saya sedang menunggu proyektor yang ada di ruangan ini untuk menyala. Tidak mau menyala ya. Nul mungkin sementara bisa share screen melalui Zoom saja, gitu. Materinya saya akan bagikan ke seluruh peserta. Minta tolong jadikan co-host. Ya, baik. Oke. Baik. Eh, jadi ini merupakan sebuah pengantar analisis meta gitu ya. Em, saya sendiri kemudian baru juga kemudian mempelajari pendekatan ini, metodologi ini sehingga kita sama-sama belajar. Ini saya bawakan di eh, salah satu pelatihan juga kurang lebih waktu itu. Jadi sedikit disclaimer, saya bukan benar-benar ahlinya, saya juga masih dalam tahapan belajar. Saya juga kemudian bukan ahli yang benar-benar statistik gitu ya, ahli statistik. Jadi banyak juga ada istilah statistik pada analisis meta ini yang saya juga masih belum yakin 100%, tapi mudah-mudahan pengalaman saya dalam publikasi menggunakan analisis meta ini bisa bisa kemudian memberikan insight tentang bagaimana melakukan publikasi dengan pendekatan analisis meta. Oke, jadi pemaparan saya ini berdasarkan pengalaman pribadi dan mungkin jauh dari konsensus akademik. Oke, apa namanya? Kita mulai dulu dari why-nya, mengapa peneliti melakukan analisis meta, kenapa kok pendekatan ini perlu dipilih gitu ya. Jadi kurang lebih begini sih. Kalau kita bicarakan kemudian apa namanya, eh, kebanyakan yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan penelitian seringkali kalau saya lihat kebanyakan dari anak apa namanya metode yang dipilih untuk
publikasi internasional itu adalah yang sifatnya kuantitatif archival gitu ya. Nah, cuman di satu sisi mestinya itu tidak hanya itu saja yang memungkinkan kita untuk melakukan publikasi internasional. Jadi mungkin begini, kalau kemudian kita mulai dari awal dulu ada pendekatan yang kualitatif, mixed method, terus ada kemudian mau merekonfirmasi teori-teori yang sudah kemudian mapan. Nah, kalau ini yang dilakukan dan ini biasanya untuk metode penelitian yang sifatnya kuantitatif, biasanya yang dilakukan adalah mencari kebaruan, gitu ya. Kebaruannya bisa berupa kemudian ini variabel baru. Kebanyakan di sini saya yakin kemudian uh, banyak meneliti apa? ESG ya. ESG banyak meneliti tentang governance. Kalau ESG itu biasanya kemudian inilah ada standar baru, ada standar bila saja dari saya lupa yang salah satu yang cukup baru itu dari financial accounting standard kalau nggak salah saya lupa. Nah, biasanya yang dipakai juga GRI gitu ya. Atau kemudian pendekatan-pendekatan lain. Saya kemudian punya standar ini dan belum pernah gitu ya. Atau kemudian memakai sesuatu yang berbeda, measure-nya kemudian berbeda, atau konteksnya berbeda. Bilang saja begini, kalau kita ngomongin penelitian, bilang saja seringkali ini kan penelitian di perusahaan manufaktur pada umumnya. Bisa saja kemudian perusahaan keluarga itu beda. Nah, itu kemudian mencari, kalau saya pakai bahasa sederhananya, mencari celah kebaruannya ada di mana. Gitu ya. Tapi di sisi lain, eh, apa namanya, yang ditawarkan oleh analisis nanti agak agak sedikit berbeda. Terus ada juga kemudian yang ingin mencari implementasi pada setting yang unik di perusahaan tertentu. Kalau yang itu mestinya ya kita memakai pendekatan kasus, studi kasus. Nah, mestinya Pak Sigit juga punya banyak pengalaman itu karena kemudian relasinya network bisnisnya banyak sehingga kemudian mungkin Pak Sigit itu juga bisa nanti jadi salah satu alternatif kita se apa namanya proyek sekaligus kemudian meneliti gitu Pak. Nah, yang di analisis meta itu sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah kalau tadi gitu ya pendekatan kuantitatif ini begitu terus celahnya di mana. Di sisi lain kalau analisis meta itu eh, apa namanya si A menemukan begini, si B menemukan begini, si C menemukan begini. Nah sebenarnya kalau dirangkum seperti apa? Itu yang saya sebutkan di sini. What does literature say? Literaturnya seperti apa? Ngomong apa dia? Ada beberapa pendekatan yang biasanya dipakai. Yang satu adalah SLR, Systematic Literature Review. Ini kurang lebih mirip seperti analisis meta, tetapi tidak ada pengujian statistiknya. Hanya berhenti kemudian dari membaca ini, saya kemudian clustering kita kelompokkan, maka saya bisa kelompokkan kurang lebih begini. Kalau apa namanya SLR itu, kalau jurnal ini itu ngomongnya begini tentang ESG. Kalau jurnal ini ngomongnya begini. Atau kemudian kalau dari literaturnya Indonesia bilangnya begini, tapi itu sifatnya kualitatif, ya. Atau kemudian benar-benar full content analysis, ini benar-benar kualitatif. Yang kita ingin pelajari adalah yang analisis meta ini. Kita lihat literatur review, tetapi kita ekstraksi yang namanya angka statistiknya untuk mendapatkan simpulan yang sifatnya umum, agregat, integratif gitu ya. Walaupun kemudian si A ngomong begini, si B ngomong begini, itu kemudian kita bisa hasilkan simpulan yang sifatnya integratif. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ini cocok untuk saya agak sedikit beri penekanan, cocok seumpama kalian ketika menemukan apa namanya, ketika membaca penelitian-penelitian terdahulu itu benar-benar timpang, benar-benar kemudian beda jauh. Si ini bilang signifikan, yang ini tidak. Yang ini bilang positif pengaruhnya, yang ini bilang negatif. Ketika ketimpangan ini begitu lebar, sebenarnya itu sangat menarik sekali kalau kemudian kita bikin analisis meta ini.
Terus ngomong apa ini sebenarnya? Kan kemudian ya seperti tidak bisa disimpulkan. Tetapi dengan analisis mental ini kita bisa lakukan apa namanya penelitian baru yang tujuan utamanya adalah melakukan atau membuat simpulan yang sifatnya umum. Oke, nah, pendekatan lainnya nantilah. Nah, oke, ini yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Eh, sudah agak lama juga sih 2020 ya. Jadi kurang lebih begini di situ ada apa namanya? Ada kesenjangan yang sangat jauh. Di satu sisi kemudian di situ ada Wu yang bilang negatif, ada yang kemudian yang agak sedikit negatif, tapi kalau kita lihat koefisiennya nggak terlalu gede. Terus ada Van, ada kemudian Mutakin, dan ada Vasio yang benar-benar ada di area positif. Koneksi politik sama kinerja keuangan itu mengaruhnya positif. Nah, kalau kita lihat dari ini saja, gambaran seperti ini saja, itu sudah, wah ini apa namanya ya, beda-beda. Nah, ini bisa masuk. Oke, jadi objektifnya adalah mengambil simpulan dari sepertinya yang kemudian di literatur atau di penelitian terdahulu itu benar-benar beda. Ini adalah beberapa tujuan umum untuk analisis meta, menghasilkan simpulan umum dari literatur, memunculkan hipotesis baru. Jadi analisis meta itu di satu hipotesisnya yang default gitu ya, yang ada defaultnya adalah membuat simpulan yang sifatnya umum, dan yang kedua memunculkan hipotesis baru karena metodenya sendiri sudah ada apa namanya ya, sudah ada alat untuk melihat apakah variabel independen itu sorry, apakah pengukuran cara mengukurnya variabel independen dan variabel dependen itu memodulasi pengaruh. Jadi kurang lebih nanti saya akan apa namanya akan sedikit share seperti apa sih hipotesisnya, hipotesis defaultnya. Dan yang ketiga, ini yang biasanya kalau saya sebut menjadi novelty, kontribusi utama kalau kita mau melakukan analisis meta. Kalau satu dua itu biasa. Biasanya novelty-nya kalau analisis meta ada di yang ketiga. Melakukan kemudian yang namanya clustering. Clusteringnya apa? Antar jurnal bisa kita kemudian lihat. Kan tadi ngomongin simpulan umum. Simpulan umumnya kan kemudian kita bisa bisa bilang saja seluruh dunia ini. Seluruh dunia itu kalau kita simpulkan seluruh dunia ESG itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan seluruh dunia. Tapi bagaimana kemudian dengan let's say negara-negara tertentu, negara yang korup banget, apakah iya seperti itu? Nah, itu kemudian kita bikin simpulan, tapi sebelumnya kita harus clustering. Ini adalah apa namanya? Ini adalah artikel-artikel yang berasal dari negara-negara ini. Dan simpulan umumnya begini. Kita kemudian bisa bikin yang namanya apa namanya? Kalau saya sebutkan tadi clustering. Oke, ini dari salah satu jurnal yang saya acu waktu itu. Kalau kita lihat yang merah-merah di sana, the purpose of the present paper is to integrate prior disclosure. Jadi mengintegrasikan membuat simpulan umum. Jadi pasti tujuan utamanya itu kalau kemudian melakukan meta analisis. Tujuan tambahannya yang tadi dua tiga, apakah pengukuran memoderasi hubungan tersebut, dan yang ketiga melakukan analisis clustering. Ini yang dari saya dengan Pak Damai waktu itu. Tapi kurang lebih kalau kita lihat purpose-nya, this study aims to reconcile, merekonsiliasi, melakukan kemudian apa namanya simpulan ini. Oke, itu why-nya. Kenapa kemudian biasanya research perlu melirik analisis meta? Ada pertanyaan? Mungkin? No problem. Nanti mungkin ketika kita sampai ke how, sampai ke gimana caranya, mungkin uh, saya agak sedikit balik gitu ya. Teman-teman di sini, adik-adik yang di sini kan nanti ketika melakukan kemudian penelitian archival itu kan udah ada penelitian terdahulu yang tadi saya sebutkan kemarin ya. Itu nanti yang nggak yang sekarang sedang dikerjakan, nantinya kalian kemudian
bikin mapping yang kalau bisa sudah sudah memungkinkan kita untuk melakukan analisis meta. Jadi archival-nya jalan, nanti kemudian analisis metanya juga bisa jalan. Gitu ya. Yang kami sebut kemarin sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Ya. Oke. Jadi sekarang tadi why-nya, sekarang kita masuk ke what. Jadi penelitian analisis meta ini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis sejumlah penelitian primer yang jumlahnya cukup banyak. Tapi ya cukup banyak sebenarnya begini. Kalau dari sisi proses, 2 penelitian cukup. Tapi yang jangan kemudian kalau bisa 2 penelitian ini jangan kemudian penelitiannya sama-sama positif, sama-sama mengatakan hal yang sama ya. Kemudian nggak menarik. Tapi kalau dua-duanya satu di kutub selatan, satu di kutub utara, satu bilang positif, satu negatif, nah itu kan perlu direkonsiliasi. Ya, dua setidaknya cukup. Kalau memang benar-benar topiknya benar-benar yang fresh yang baru. Nah, nah, analisis ini merupakan satu dari pendekatan literatur. Tadi saya sebutkan literatur review itu ada yang sifatnya naratif, ada yang SLR tadi systematic literature review, ada yang analisis meta. Ya, ada irisannya. Bahkan kemudian saya pernah membaca yang bila saja SLR sama meta analisis ini, kalau saya lihat kemudian bab berapanya ya, benar-benar detail sekali jurnalnya dibahas. Si jurnal ini penelitian ESG-nya ini, terus pengukurannya begini, itu semuanya di apa namanya ya, digambarkan dengan baik. Oke, hipotesis umumnya kurang lebih seperti ini. Kalau analisis meta, ini default. Defaultnya begini. Yang satu, uh, X memiliki asosiasi positif terhadap Y, dan yang kedua, yang tadi saya sebutkan, apakah pengaruh X sama Y ini dimoderasi oleh pengukurannya, cara kita mengukur. Jadi ini sudah default kalau di analisis meta. Kalian kemudian bisa membayangkan apa ya yang kalian teliti. Apa aja sih yang kalian teliti? Contoh, kemudian topiknya. Yuk, biar agak sedikit interaktif. Variabel X-nya apa? Variabel Y-nya apa? Hmm? Oh, oke. Oke, sedikit kemudian saya agak sedikit batasi. Tadi kemarin saya sebutkan. Kalau penelitiannya dari data primer, survei, agak sedikit sulit. Biasanya kalau di saya kemudian, nah ini enggak, saya kemudian langsung drop. Kenapa begitu? Karena dari satu penelitian ke penelitian lain, list pertanyaannya bisa beda jauh. Ya, satu kemudian begini, yang kemudian ada yang dimodifikasi, ditambahkan. Nah ini kemudian saya agak sedikit sulit. Kita cari yang kurang lebih hampir sama. Yang akan lebih enak adalah yang benar-benar archival. Itu ya. Oke, ada yang lain? X-nya apa, Y-nya apa? Archival semua itu. Bisnis strateginya pakai apa mengukurnya? Coba dilihat, cek. Bisnis strategi sama performance. Performance-nya pakai apa? ROA, ROE. Oke. Terus yang bisnis strateginya apakah pakai yang itu saya nggak tahu mengukurnya seperti apa. Hmm. Oke, nggak yang variabel independennya aja. Moderasinya sih bisa juga. Tadi yang bisnis strategi tadi itu eh, moderasinya atau independen ya? Independen ya? Kalau boleh tahu cara mengukurnya. Cara mengukurnya kemudian begini, pertanyaan saya. Cara mengukurnya itu kemudian melalui perhitungan atau kemudian eh, bagaimana caranya? Datanya sudah ada.
Oh, belum ada datanya. Baiklah. Contoh begini sih. Ada yang kemudian bilang saja strategi itu ada strategi yang sifatnya defensif, ada yang ofensif. Kemudian itu kemudian kita bisa ukur. Udah. Kalau sudah seperti itu kemudian sudah jelas pengukurannya ada, itu akan kemudian memudahkan kita untuk melakukan analisis data. Karena kemudian sudah apa namanya ya, cara seperti itu sudah lazim. Selazim bilang saja kita menghitung ROA ROE tadi. Sudah. Bedakan dengan yang tadi, yang kuesioner. Kalau kuesioner kinerjanya saya ukur dengan menanyakan orang kinerjanya bagus atau tidak. Kan list pertanyaannya banyak. Kinerja SDM-nya bagaimana, kinerja operasionalnya bagaimana. Kan kemudian agak sedikit beda-beda. Tapi kalau kemudian kinerjanya ya ROA, ROE itu ya sudah kemudian jadi jauh lebih memudahkan kita. Gitu ya. Contoh begini. Tadi bisnis strategi terhadap ROE gitu ya. Apakah kemudian strateginya defense atau offense? Apakah itu berpengaruh terhadap ROE? Maka saya kemudian X-nya ini hipotesis pertamanya berdasarkan literatur atau penelitian terdahulu, maka apakah hipotesisnya apakah bisnis strategi memengaruhi kinerja keuangan. Yang kedua, yang defaultnya adalah apakah pengaruh antara bisnis strategi dengan kinerja keuangan ini dimoderasi oleh cara mengukurnya. Pak, cara mengukur bagaimana? Nanti kemudian ketika kita teliti lebih banyak, ternyata pengukuran itu beda-beda. ROE itu kemudian ada yang bilang saja caranya, begini, tadi kinerja keuangan ya. Kinerja keuangan aja kemudian sudah beda-beda kan, ada yang pakai ROA, ada yang pakai ROE. Nah, itu kan kemudian perbedaan pengukuran. Nah, ini biasanya default hipotesisnya begini. Oke, default hipotesis, ada pertanyaan mungkin? No problem? Silahkan, biar tahu dulu. Ini contoh hipotesis yang kalau nggak salah sih ada di jurnal saya. PC itu singkatan dari political connection. PC berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Itu hipotesisnya. Tapi jangan kemudian langsung bayangkan ini pakai data archival, data laporan keuangan. Enggak, datanya adalah penelitian terdahulu. Ya. Nah, ini yang kedua. Hubungan antara koneksi politik dan kinerja keuangan dimoderasi oleh cara mengukur baik koneksi politik dan kinerja keuangan. Ini defaultnya mungkin. Oke. Jadi yang default ini yang saya masukkan ke sini. Ada pertanyaan? Sebelum nanti mungkin habis ini kita masuk ke bagaimananya ya. Nah, sekarang masuk ke how-nya. Tahapan dalam melakukan penelitian meta-analisis adalah satu, seperti biasa menetapkan topik penelitian yang akan dirangkum. Kemarin sih saya mulai kemudian Mbak Lala ya. Kemarin apa ya? ESG terhadap cost gitu aja ya, cost ya. Kita nggak kemudian bedakan apakah itu cost of capital atau cost of debt gitu ya. Nanti Mbak Alda mungkin nggak tahu, saya masih kemudian ESG terhadap apa masih belum belum ini sih, cuman kita coba carikan. Cuma begini, sedikit bilang saja, kalau nanti kalian melakukan penelitian archival, biasanya kan yang kalian jadikan penelitian terdahulu, kalian nyarinya di mana? Scopus ya. Kalau kemudian di Scopus kalian memasukkan kata kunci tersebut dan kalian mendapatkan let's say lah ya artikel artikel terdahulu yang let's say kemudian di atas sudah 30 setidaknya minimum, itu tolong diingat-ingat kalau ini berpotensi kita bikin sekalian analisis nyatanya. Pak, kalau di bawah itu bagaimana? Sebenarnya sih masih bisa, cuman saya takutnya begini. Kalau 30 nanti banyak yang tidak memberikan angka T-nya,
hitungnya ternyata hanya ada 10-an ya. Kalau 10-an masih bisa sih diolah, cuman eh, agak sedikit apa ya, agak sedikit kok sedikit banget gitu bilang aja ya. Cuman kalau masih belasan jumlahnya, ketika kalian cek masih belasan masih oke lah, tidak sekali. Apalagi kalau kalaupun kemudian Pak ini benar-benar baru Pak, bagaimana? Barunya bila saja, let's say eh, barunya bila saja ada variabel yang benar-benar lagi trending dan baru bila saja setahun 2 tahun terakhir kalian mau melakukan analisis meta sih oke-oke aja. Cuman perlu diingat kalian harus bisa memunculkan itu apa namanya kesenjangan itu, jurang itu. Kalau yang satu negatif, yang satu positif. Kalau enggak kemudian nanti jadinya tidak menarik kalau analisis. Oke, yang kedua menetapkan kriteria pemberian sampel, terus menabulasi data-data penelitian. Nah, ini yang kemudian sama seperti content analysis. Ada yang mengerjakan content analysis di sini. Jadi content analysis dari artikel. Kalau kemudian biasanya kan dari disclosure, laporan keberlanjutan tuh. Kalau ini enggak, ini artikel penelitiannya, jurnalnya yang kita ambil. Apa aja yang biasanya diambil? Itu dia. Pengukuran variabel independen, caranya mengukur variabel independennya kayak apa? Cara mengukur variabel dependen, tahun, jurnalnya apa, biasanya industrinya, jelas saja kan biasanya manufaktur kah atau non manufaktur kah, atau kalau kita ngomongin perusahaan keluarga kah atau perusahaan apa namanya perusahaan publik kah, itu yang kemudian nanti kita perlu identifikasi juga. Jadi anunya banyak nanti ya di awal ini yang tadi saya sebutkan. Kalau kayaknya ketika kalian search itu kayaknya ini nantinya bisa dijadikan analisis meta, jangan lupa ini diambil. Karena kalau enggak kemudian ketika kalian apa namanya sudah ambil data dan sebagainya, kalian kok ini kayaknya bakal bisa dijadikan analisis meta. Kamu balik lagi kan, apa namanya jurnalnya kalian baca lagi dari satu demi satu, kan mending dari awal ditata gitu ya. Kalau yang sudah terlanjur ya nggak apa. Cuman yang nanti kalau saya sih sarankan kalaupun itu punya potensi untuk bikin artikel analisis netanya ya sudah diambil aja. Oke. Yang keempat menghitung efek size dan yang kelima menginterpretasi rangkuman. Ini tadi saya tidak tahu. Pak Git sudah ya, sudah di share ya. Excelnya. Excelnya itu sebenarnya gini, Mas Mbak. Oh, nggak ada Mas ya di sini. Mbak semua. Masnya Mas Sigit. Ya. Nah, sebenarnya Excel yang saya berikan itu sebenarnya sudah ada formulanya dan kemudian tinggal kemudian apa namanya teman sekilas saja. Rule of thumb-nya kalau menetapkan topik penelitian tadi saya sebutkan 20 oke, cuman kemudian nanti kalian mungkin scan sedikit, oh dari 20 ini adalah sekitar 10-an yang melaporkan angka T, oke. Teruskan gitu ya. Tapi kalau 20 ini yang melaporkan angka T di bawah 10, wah ya bilang aja lirik topik yang lain deh. Gitu ya. Terus yang kedua, topik temuan empirisnya kalau bisa saling bertentangan. Nah, kalau sudah saling bertentangan pasti. Di sisi lain begini. Jadi di situ yang kemudian saya gambarkan. Well established topic ini kalau topik-topiknya udah lama, di satu sisi bahannya banyak kan. Contohnya CSR, kalau kemudian kalian search itu di Scopus, CSR itu bisa mungkin udah puluhan ribu. Apakah kemudian enak pas dibikin analisis meta? Ya bahannya banyak banget. Di satu sisi kalian nggak kesulitan mencari bahannya, tapi ya kalian kesulitan nanti ngolahnya. Di satu sisi yang lain, kalau kemudian topiknya benar-benar baru, nanti kurang.
Jadi gitu ya. Jadi kalau yang benar-benar udah mapan, takutnya kebanyakan dan biasanya sih konsensus akademiknya udah ada. Oh, CSR itu berpengaruh kok terhadap nilai kemudian kinerja. Ya nggak usah diteliti lah, karena sudah menjadi apa namanya pemahaman. Tapi di sisi lain kalau yang baru, jangan-jangan jurnalnya masih belum. Jadi ya di tengah-tengah. Di situ saya sebutkan pakai tinta merah. Topiknya matang untuk analisis matang. Jadi nggak terlalu lama, juga nggak terlalu baru. Kalau terlalu baru tadi yang jelas saja nih analisis, sorry, penelitian archival yang benar-benar nyari celah-celah gitu ya, benar-benar ya kemudian mungkin belum ada temannya ya sudah apa yang mau diolah ya. Oke, kalau kalian sudah memakai bilang aja Scopus itu apa namanya start yang baik. Eh, monggo silakan dipakai. Cuman mungkin nanti kalaupun bilang saja startingnya ini biasanya pakai apa untuk nyari artikel, sorry, penelitian-penelitian terdahulunya untuk referensi Scopus. Oke, Google Scholar ya. Oke, kalau kemudian dari pengalaman kalian nyari artikel terdahulu, yang paling banyak di mana? Google Scholar biasanya ya. Google Scholar banyak sudah. Ya, oke sih, cuman kemudian seringkali kemudian kita agak sedikit susah mengendalikan kualitasnya gitu ya, kualitas artikelnya gitu ya. Kalau saya sih kemudian begini, kalau saya ini, kalau kalian kemudian nanti artikelnya pengen, saya pengen dari jurnal saya kemudian masuk ke Emerald gitu ya, jurnal-jurnal yang dalam dalam grupnya Emerald. Coba search dulu di Emerald, search dulu di Emerald. Kalau Emeraldnya kemudian baru ada 5 gitu ya, nah ya sudah saya kembangin ke atas. Scopus gimana? Oh, kalau Scopusnya udah banyak ya sudah stop di situ, nggak usah kemudian ngeset ke Google Scholar. Cuman kalau di Scopusnya sendiri kemudian masih sedikit, kalian mau naikkan lagi ke Google Scholar, oke, gitu ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini. Ini contoh yang saya pakai. Jadi waktu itu ketika saya search, pakai apa namanya kata kunci political connection and firm performance or firm value, yang keluar 116 artikel. Tapi kemudian ketika kalian cek ke bawah, itu ternyata berkurangnya drastis sekali. Karena saya membatasi waktu itu, saya ingin yang kemudian pengukurannya nggak kemudian melebar kemana-mana. Satu, saya ingin setidaknya batasannya ada di firm performance sama firm value. Firm value-nya kalau bisa jangan pakai Tobin skew sama, saya agak lupa. Tobin skew ya di situ ya. Ya, Tobin skew sama CAR. Terus untuk firm performance-nya pakai ROA sama ROE. Nah, itu kemudian terkepras itu. Karena banyak pakai yang lain dan sebagainya. Sudah, saya nggak pakai. Itu berkurangnya berapa itu? 57. Jadi kemudian, Pak, caranya kalau seperti ini gimana? Ketika kita sudah melakukan batasan gitu ya, tadi yang saya sebutkan, pakai ukuran-ukuran yang mudah-mudah aja deh. Kalian kan bisa lihat itu, kalau nggak kelihatan dari judulnya, kalian ngelihat dari abstraknya itu. Nggak usah terlalu jauh, nggak usah baca dulu. Kalian lihat aja abstraknya itu. Oh, ini nggak pakai car, ini nggak pakai ini. Ya sudah, drop. Tetapi jangan lupa dicatat yang terdrop berapa. Karena ini perlu dimunculkan. Sampling kriteria ini. Bahwa artikel sekian saya tidak memasukkan. Berapa? Gitu ya. Searching awal berapa. Jadi agak sedikit beda dengan kemudian penelitian archival. Di bursa bursa efek Indonesia ada berapa perusahaan kan gitu ya. Kita pakai populasi semuanya. Kalau di sini enggak. Kalau menurut Scopus ada berapa artikel? Ya, itu kemudian perlu dicatat. Karena beda topik, beda juga jumlah artikelnya. Udah. Nah, dari sana juga kalian bisa ngukur itu. Kalau kemudian sudah ribuan gitu, wah ini kayaknya topiknya ya sudah jadul-jadul kayaknya ya, ya jangan juga. Bilang aja tadi lah, nyari irisan antara yang agak baru, tetapi belum ya enggak.
kalau nyari artikelnya masih ada lah, let's say kemudian 10 gitu lah, oke, minimum. Nah ini oke, pasti. Oke, yang berikutnya kalau kita lihat di sana tidak ada T hitung. Kalau tidak memunculkan T hitung, tahapan berikutnya kalau melakukan analisis ini adalah lihat kemudian tabel hasil regresinya. Biasanya kan cuman eh, kadang lengkap gitu. Ada koefisien gitu ya, ada p-value-nya, atau kemudian significance ya, significance-nya itu kemudian ada yang kasih bintang segala kan, bintang 1, 2, 3 gitu. Kalau cuman ada itu, tetapi nggak ada angka T-nya, T hitungnya, drop juga. Pak, adakah kemudian yang sebenarnya kan angka signifikansi atau p-value itu dari angka T juga. Nggak bisakah kemudian kita pakai eh, rumus tertentu untuk kemudian mencari yang namanya effect size? Bisa, tetapi terlalu ribet, Mbak. Sehingga kemudian saya sarankan kalau yang saya apa namanya rumus dari sini itu kemudian yang dari T hitung. Jadi ya sudahlah, kita fokus ke situ aja. Yang memuat T hitung. Kalau enggak, drop aja. Sehingga kalau saya di sana yang yang di drop di T hitung itu akhirnya cuma 35 sampel saja. Oke? Ada pertanyaan mungkin untuk pembelian sampel? No? Ya. Eh, oke. Secara secara jadi nggak eksplisit, nggak ada angkanya gitu ya. Cuman pakai bintang gitu aja. Atau pakai signifikansi 0,000 gitu. Oh, nggak dijelaskan, nggak diuraikan. Yang kita butuhkan angkanya. Nggak usah penjelasannya. Sudah, yang kita butuhkan angkanya. Kalau angkanya ada, ambil. Kalau nggak ada, melaporkan angkanya dimanapun, udah. Oke, mungkin agak sedikit gini juga. Di beberapa artikel saya itu kemudian, tadi kan kita ngomongin artikelnya political connection ke kinerja ya. Ada yang menempatkan political connection ini sebagai moderasi. Cuman kalau kalian lihat di beberapa model penelitian moderasi itu kan mestinya kalau kalau apa namanya penelitinya memilih itu mestinya ada 3 model. Satu, model yang variabel moderasinya itu nggak muncul dulu. Yang kedua, kemudian variabel moderasinya dipakai sebagai salah satu variabel independen. Yang ketiga, lengkap. Maksudnya variabel independen toh, variabel moderasi sebagai independen, terus kemudian variabel moderasi yang di apa itu namanya di hasilnya dikalikan. Kalau lengkap seperti itu berarti saya bisa melihat bahwa oh ini di penelitian ini saya bisa nyari juga angka T-nya, hubungan langsungnya antara variabel si koneksi politik ke kinerja. Walaupun dia bilang moderasi, kalau di situ ada hubungan langsungnya, angka T-nya dia ambil itu juga. Jadi juga harus sedikit apa namanya ya nanti ya, sedikit cek. Cuman ya tadi rambu awalnya, kalau pengukurannya tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, ya sudah drop. Yang kedua, cek berikutnya adalah di angka di tabel. Kalau nggak ada angka T-nya, nggak termuat di sana, drop. Setelah itu, sisanya kemudian kalian download, kalian kemudian apa namanya, ya bikin bikin mappingnya, bikin kemudian ekstrak angka-angkanya, ya. Ini terlalu kecil ya, kelihatan nggak sih? Terlalu kecil ini ya. Nah, mudah-mudahan sih enggak. Jadi kalau kita lihat di situ, nanti coba deh, nanti ya kita lihat kemudian anunya. Oke, di situ adalah angka-angka untuk tabulasi yang perlu benar-benar harus diperlukan untuk analisis meta, menghitung yang namanya effect size. Jadi angka statistiknya berasal dari yang pertama
T hitung yang tadi saya sebutkan. Udah. Yang kedua, jumlah variabel independennya. Ini jumlah variabel independennya di sini termasuk jumlah variabel independen yang dari variabel kontrol. Jadi jangan mikirin kemudian gini, saya variabel independennya, let's say apa ya, satu tok gitu ya. Enggak, yang saya maksudkan di sini dengan variabel kontrol. Karena semuanya itu kan dimasukkan dalam regresi. Kalian masukkan variabel independen juga, variabel kontrolnya juga. Nah, totalnya variabel independen dengan variabel kontrol itu berapa? Masukkan ke situ, itu apa namanya? Di kolom berikutnya itu yang saya merah. Dan yang kolom berikutnya terakhir adalah yang namanya jumlah sampelnya. Ya, yang paling kanan itu jumlah sampel. Jadi kalian harus ambil juga itu. Jadi kalau mau di run, yang harus ada, hitung berapa variabel independennya, termasuk variabel kontrolnya, include di sana. Yang ketiga adalah jumlah sampel. Itu yang harus ada. Ada pertanyaan? Yang sebelah kiri, mudah-mudahan di sini, nah, data pendukung. Kalau kalian mau melakukan analisis cluster, berarti kalau saya di situ apa aja tuh? Firm type-nya, financial, non financial, semua semua apa namanya, semua perusahaan yang dipakai. Sorry, saya pakai ini aja deh ya. Kalau kalian cek di sini, ini saya mengecek firm type-nya. Jadi kalian kemudian harus melihat firm type-nya. Kalau kemudian nanti kalian mau clustering gitu. Kalau kalian mau membandingkan antar negara, ini. Terus terang begini, salah satu ciri khas saya termasuk untuk yang disertasi, itu saya menggunakan perbandingan antar negara untuk clustering. Contoh, kalau di koneksi yang politik ini, mestinya dari sisi teori, penelitian terdahulu banyak bilang, kalau di negara-negara yang otoriter, kayak Cina, itu koneksi politiknya itu mestinya jauh lebih dominan. Kenapa kok jauh lebih dominan ya? Yang lebih dekat sama partai komunis, itu punya kemudian apa? Kelebihan. Perusahaan-perusahaan itu punya kelebihan gitu ya. Sehingga mereka perform lebih baik. Udah mungkin gini, uh, biaya modalnya dapat diskon, dapat bantuan dari pemerintah dan sebagainya. Sedangkan negara-negara demokrasi kayak mereka kan kayak dilepas ya, kamu harus bisa berusaha sendiri gitu kan kayaknya. Penelitian-penelitian terdahulunya ngomong begitu. Tapi dari penelitian saya, karena saya klaster gini, saya menyimpulkan bahwa mau negara otoriter, kayak mau negara demokrasi, kayak sama-sama koneksi politik itu sesuatu yang memiliki pengaruh positif. Kami mawon ternyata. Kalau negara demokrasi, mungkin yang didekati adalah parpolnya. Permasalahannya adalah permasalahan cara mendekatinya, cara mencapai, mendapatkan koneksi politik. Yang ini berikutnya saya tandai ini adalah pengukuran variabel apa ini ya? Variabel independennya, koneksi politik, dan yang ini cara mengukur variabel dependennya, kinerja keuangan. Ada ROA, ROE, Tobin skew nanti. Oke, di erase. Oke, ada pertanyaan mungkin? No? Hmm. Ini menurut saya nggak, belum diperlukan gitu ya. Cuman nanti kalau kemudian mau mau bikin, biasanya sih analisis meta ini biasanya kita perlu mencantumkan ini rumus-rumus ini di metodologi. Gitu aja dulu gitu ya penjelasannya. Ini kemudian cara ngitungnya ini yang saya muat di Excel kita. Excel ini dari mana, angka ini dari mana ya, ini kemudian lebih. Itu aja untuk perkenalan awalnya gitu ya. Ya. Terakhir, masih menghitung. Nah, ini
bentuk dari sorry, Excel yang saya sebutkan, yang saya tadi sudah di-share ya. Itu kan kemudian sama tuh kemudian dengan rumus-rumusnya. Kalaupun nanti kita bilang saja, saya tidak tahu, saya sendiri terbiasa memakai Excel sederhana seperti ini, cuman nanti mungkin eh, saya juga mungkin nantinya perlu mempelajari kalau memakai tools-tools ini, apa namanya, software ini. Software yang lain untuk analisis meta ini ada Redman, Metaphor. Cuman saya sendiri, saya diajari oleh Pak Zainal, dan rumus-rumus ini dari beliau, ya saya kemudian pakai juga. Ya, oke. Nah, sekarang gini, saya ke ini dulu deh, ke mencoba menggunakan, Karena ya, jadi boleh. syaratnya itu harus ada gap ya, beda hasil penelitian. Akan lebih menarik kalau seperti itu. Kalau misalnya hasilnya konsisten ya bisa dipakai jadi meta. Hmm, Misalnya semua yang kita cari level terdahulu itu hubungannya positif, hubungannya positif. nggak ada yang negatif, nggak ada yang Ah, tidak berpengaruh, sedikit jadi tidak menarik. tidak menarik. Jadi tidak menarik. Jadi ya syaratnya gitu ya, Jadi harus tidak menarik. inklusif. Begitu. Walaupun sedikit setidaknya Harus itu berapa? Beda misalnya yang paper yang kita cari ada 20, terus yang beda ah, dua, ya apa? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika kemudian nanti kita kita klaster, bilang aja ya, kita klaster. Ternyata yang dua itu dari negara, saya kemudian negara Timur Timur, Hmm. gitu ya. Timur Timur, terus kemudian Ada country juga di sini di dalam tabel itu. kalau 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 saya biasanya iya, Ya, jadi nanti dimoderasi oleh negara ya, ini salah satunya. salah satunya yang kemudian kita klaster namanya Pak. Ya, ya. Oke. Ya, saya coba view zoom to selection. Wah, jadi kecil-kecil. Cuman nggak apa-apa deh ya. Mana dia zoom? View zoom to selection. Oke. Nah, ini kemudian sedikit sedikit cara saya melakukan tabulasi ya. Tolong lihat laptop masing-masing. Di situ ada penelitian yang bernama penelitian terdahulu Asmi et al. Gitu ya. Nah, Asmi et al. Ini kalau kita cek di sini, gitu ya, bentar, itu pakai dua pengukuran kinerja, ROA sama ROE. Kalau melakukan tabulasi meta nanti, kita harus kemudian dipisahkan. Jadi kemudian ini kodenya sama kan, 101, 102. Ini sama semua. Tapi kemudian ketika di bagian ini, dependent variabelnya, nah, ROE, ROA, berapa kemudian T hitungnya, untuk ROE, berapa ROA. Nah, jumlah variabel dependen karena kemudian dari modelnya yang sama, Y sama dengan alpha beta X itu sama ya, ini sama. Cuman bedanya kan di T value-nya. Pak, kalau kemudian ada sebuah sebuah penelitian yang ternyata bilang saja di situ dia pakai ROA, ROE, terus kemudian saya juga meneliti ROI-nya, ya berarti kemudian satu artikel kalian bisa dapat mungkin empat baris semuanya. Pak, kenapa kok seperti itu? Karena nanti kita akan melakukan pasterisasi. Cuman kita lihat di sini, seeding ini juga gitu, ada apa namanya nih, pengukurannya beda-beda. Nah, pengukurannya beda-beda. Nah, kalau seeding ini pengukurannya beda-beda yang ada di independen. Independennya beda. Dia pakai dummy, ada dummy board, ada dummy CEO. Jadi kemudian ya dipisahkan juga, jangan dikumpulkan. Terus ada Gul, ini Pak Prof Gul ini
apa namanya, salah satu mentornya Pak Iman, Prof. Gul. Saya juga balik ketemu. Nah, kalau Prof. Gul ini pakai ROE, ROA, terus dan sebagainya gitu ya. Pak, kenapa kemudian harus dilakukan seperti itu, dipisah nanti? Cuman yang saya ingin perlihatkan di sini adalah selain ini di coding dulu urutannya 101 gitu ya. Authornya, year-nya, papernya apa namanya, judulnya apa. Yang biasa saya terbiasa juga memasukkan adalah ini Mas Pak. Objektif, terus jadi kok cuma segini toh ya. Why? No findings. Oke. Nih, kenapa? Kalau ini nanti saya masukkan objektifnya apa, findingsnya apa, kalaupun ini terisi sampai ke bawah, sebenarnya itu memudahkan kalian untuk nanti membuat narasi pendahuluan. Kan ada tuh yang bingung. Saya nggak tahu, termasuk kalian termasuk yang suka bingung nggak memulainya dari mana ketika menulis. Kalau kemudian kalian punya bilang saja ini list kata-katanya apa, di objektifnya dia ngomong apa, findingsnya seperti apa, itu sebenarnya bahan kalian untuk nulis nanti. Oh, si ini begini ngomongnya, si ini begini ngomongnya. Ada persamaannya. Sudah kemudian kalian masukkan itu pakai bahasa kalian sendiri. Dan dua referensi ini kalian citasi. Saya mulainya dari situ. Dan begini loh, seringkali kalau kita melakukan apa namanya menulis itu seringkali kalau menurut saya nih ya, banyak kemudian artikel-artikel Q1 itu yang ngomongnya cuma satu kalimat pendek, tapi perentetan kemudian citasinya setelah itu ada 10 gitu. Jadi kok citasi semua. Cuman mungkin saya berpikiran, oh ini menandakan bahwa orang ini bacaannya banyak banget. Nah itu yang kemudian kalau kalian bisa melakukan ini di awal-awal kan enak tuh. Kalian punya bahan itu. Oh ini ngomongnya sama semua. Tulis, terus yang ngomong ini siapa aja. Udah. Terus yang kedua berikutnya yang saya juga biasanya apa namanya masukkan adalah ini. Sorry, metodologinya. Nah, kalian juga bisa ngomong metodologinya begini loh. Sehingga ketika bilang saja kesenjangan itu si ini pakainya begini, si ini pakai begini dan sebagainya. Atau kemudian yang memakai regresi atau memakai ROA itu si ini. Kalian listkan semua yang pakai ROA siapa. Yang pakai ROA si ini. Kan udah juga jadi tulisan sendiri juga. Terus independent measurement-nya sendiri seperti apa. Nah, ini kalau kemudian udah lengkap, sebenarnya itu bisa menjadi bahan kalian. Oke. Nah, yang tadi saya sebutkan, journal source-nya biasanya juga saya ambil. Terus ini apa ya? Oh, firm type. Firm type. Country. Nah, country-nya saya masukkan juga. Nah, ini kemudian pengukurannya. Pak, tadi kan sudah. Yang tadi itu, Mbak, yang ini adalah omongannya, bla bla blanya. Kalau ini kemudian codingnya. ROA, ROE. Kalau ini kemudian bla bla blanya terkait variable measurement. Maksudnya gimana, Pak? Contoh begini, ada sebagian dari kalian mungkin meneliti ESG, ya, independent variabelnya adalah ESG. Pasti kemudian ketika kalian mengambil penelitian-penelitian terdahulu kan semuanya ngomong ESG. Kutipan-kutipan penting taruh aja di sini. Nanti kan kemudian jadi satu dan kemudian kalian baca sekilas, ngomongnya seperti ini. Itu memudahkan kalian ketika nanti nulis. Ya, kalau saya awalannya mulai dari situ supaya kemudian nggak blank. Aku nulis apa ya? Itu contek aja, cuman pakai kata-kata kalian sendiri. Yang enak begini, karena kita di Indonesia. Ini kalau saya ya, kopinya kan pakai bahasa Inggris nanti. Ketika kalian kemudian terjemahkan itu ke bahasa Indonesia, ya itu sudah kemudian ya kalian pakai kata sendiri sudah. Kalian balikkan nanti ke bahasa Inggrisnya jangan kemudian ngelihat ini lagi. Kalian kemudian ya pakai apalah pakai translate apa kemudian ya sudah
Sudah kata-kata yang lain udah itu. Oke, caranya begitu. Ini yang tadi saya sebutkan, yang perlu apa aja yang harus diambil. Oke. Nah, kalau sudah jadi kurang lebih seperti ini. Cuman ini yang saya pakai waktu itu ya. ASMI, terus kemudian karena dia yang saya ambil bisa saya ambil dari dia adalah ROA, ROE, maka karena gini, independen variabelnya dia sama. Pak, kalau kemudian independen variabelnya itu beda-beda, ya berarti pisah. PC apa, terus terhadap ROE, PC, sorry gini ya, PC 1 ROE, PC 1 ROA, terus kemudian PC 2 ROE, PC 2 ROA. Sehingga kemudian punya empat baris nanti. Kalau kemudian independen variabelnya ternyata dia juga jenisnya dua. Yang ini contoh kebalikannya ini. Independen variabelnya tiga jenis, dependennya cuma satu tok, ROA. Ya berarti tiga. Cuman kalau kemudian nanti ini juga beda-beda ya kalikan aja. Tiga dikalikan let's say dua, ya berarti punya 6 baris ya. Nah, yang saya lakukan kemudian kalau ini sudah di apa itu namanya sudah kita masukkan, kalian bisa dapat ini. Bentar ya. View zoom the selection. Oops. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan tinggal di sum aja. Jika ketika kalian kemudian nanti insert gitu ya, insert tambahin, ya sumnya kemudian kotaknya ini gantiin aja kemudian di sum dari atas ke bawah. Begitu juga dengan angka ini sum, angka ini juga sum. Simple aja kok. Cuman ingatlah di sini juga ada apa namanya? Ada eh, ada rumus-rumusnya juga untuk menghitung efek size-nya. Oke, jadi semuanya sudah memakai rumus. Ada pertanyaan mungkin? Ini rumus ini, formula ini untuk sekarang, kalaupun kalian mau pakai, jangan diganti-ganti. Atau kemudian kalian uh, adjust saja, tapi jangan kemudian diganti secara apa namanya, diganti secara signifikan. Intisarinya harus sama. Oke? Oke. Saya ajari cara kemudian membaca dari tabel ini. Mana dia ya? View zoom to selection. Ini Mas Mbak, oh Mas Mbak lagi, Mbak. Oke, sudah. Ini kalau kita lihat di sini ada uh, simbol yang namanya apa ya? Kayak gini, R bar namanya ya. Ini adalah rata-rata efek size namanya Mas Mbak. Yang kemudian perhitungannya sih sebenarnya tadi pakai rumus ini dia, R bar itu. Oke. Ini penandanya untuk apa? Nanti ini menjadi penentu, Mas Mbak, karena nanti dari dari tabel ini akan dihasilkan begini, akan dihasilkan dua angka ini. Yang pertama adalah angka, sorry, saya kecilin gimana ini? Nah, ini R bar, terus di sisi lain ada upper level ini. Kalau kita lihat di sini sih upper levelnya di sini 54951, udah asalnya dari sana. Bentar. Oh, ini ya.
Oh, yang saya ambil ini dia. Min max ya. Ini sebenarnya angka merah-merah ini penanda bahwa sebenarnya mengatakan hal yang sama. Atau kita perlu yang merah-merah ini untuk membuktikan hipotesis pertama kita. R bar-nya 0,04, tron min-nya 0,03, max-nya 0,04. Jadi cara membaca dari Excel ini secara sederhana begini. Kalau R-nya itu ada di antara min dengan maksimum, sebenarnya semua artikel menyatakan hal yang sama. Seragam semua. Jadi di statistik itu kan kemudian nggak saklek begini loh. Eh, nggak saklek kemudian apakah semua orang Indonesia apa namanya suka makanan pedas gitu ya. Kalau kemudian kita pakai bahasa matematika, kalau ada satu saja yang nggak suka, kita nggak bisa simpulkan itu. Itu bahasa matematika. Tetapi kalau kita pakai bahasa statistik, sebentar, orang Indonesia ada berapa juta? 300 juta. Kalau kemudian dalam range tertentu ternyata sebagian besar orang Indonesia suka pedas, berarti saya bisa menyimpulkan orang Indonesia memang suka pedas. Sehingga di situ kemudian min max itu berlaku. Kalau di antara itu, dia bilang saja ini mirip-mirip seperti standar standar deviasi. Kalau masih ada di situ, dia sebenarnya kita bisa simpulkan semua penelitian terdahulu mengatakan hal yang sama. Kalau kemudian kalian lihat di situ, itu R bar-nya positif, min max-nya itu positif, semua. Berarti saya menyatakan bahwa semuanya ngomong bahwa pengaruhnya positif. Kalau min max-nya ada di negatif dan R-nya ini juga ada yang negatif, kita bisa ngomong itu semua ngomong hal yang sama dan pengaruhnya negatif. Oke, Pak. Kalau kemudian min-nya ada di daerah minus, terus max-nya ada di plus, R-nya kemudian let's say, kan itu antara minus, terus yang satu plus, R-nya kemudian let's say plus. Itu kemudian seperti apa? Kalau sudah seperti itu, maka kemudian kalian lihat di effect size-nya. Kalau effect size-nya ini plus, kalian bisa bilang itu pengaruh yang positif. Akhir-akhirnya ini R bar-nya ini yang menjadi penentu. Apakah kita bisa membuktikan pengaruhnya positif atau negatif. Yang tidak terbukti, kita bisa simpulkan bahwa ini tidak terbukti atau kemudian semua artikel penelitian itu mengatakan hal yang beda-beda. Kita nggak bisa simpulkan gitu ya. Kalau si R bar-nya itu ada di luar antara min sama maksimum. Kalau di antara minimum sama maksimum, ini bilang saja gini, uh, semuanya saking besarnya kesenjangan itu kita nggak bisa simpulkan. Bilang saja 50% ada di kubu positif, 50% ada di kubu negatif, itu seringkali kemudian jadinya bakal bakal apa ya? Bakal nggak bisa kita simpulkan. Ini pengaruhnya tidak signifikan. Gitu. Cara membacanya kalau memakai analisis meta seperti itu. Cuman ya itu tadi, bagian ini gampang mas Mbak. Kalau bagi saya, bagian sulitnya kalau saya sebenarnya tabulasi di awal tadi. Karena kemudian kalau kalian semakin bagus itu melakukan tabulasi, kalian kemudian bisa melihat firmnya seperti apa gitu ya, firm manufaktur, non manufaktur, kalian kemudian ekstraksi perusahaannya perusahaan publik, perusahaan keluarga atau enggak gitu ya. Itu kemudian analisis yang kemudian kalian bisa angkat di analisis meta ini jadi jauh lebih kaya. Kalian bisa kemudian bilang perusahaan keluarga kalau di Indonesia itu begini dan semua artikel bilang begitu. Semua sepakat. Kesimpulan umumnya ada. Gitu. Cuman ya lagi-lagi ekstraksinya itu yang diperlukan. Pak, kalau kemudian mau ngelihat ini, apa namanya? Kalau mau ngelihat yang hipotesis kedua yang mana? Nah ini dia. Sebenarnya di sini udah ada petunjuknya kok Mas Bang. Ini yang merah untuk hipotesis pertama. Dibandingkan dengan lower, upper level of confidence, tadi min max.
Apakah hipotesis pertama atau diterima atau tidak? Hipotesis kedua ada di sini nih, yang biru ini. X ini dihitungkan dengan chi-square untuk mendapatkan simpulan mengenai apakah pengukuran variabel independen dan variabel dependen ini memoderasi X. Bila yang kita hitung di sini, calculated di sini, ini di sini contohnya 55 ya, calculated ini, melebihi chi-square, maka kita bisa simpulkan iya, pengukurannya, cara kita mengukur, cara penelitian terdahulu mengukur itu memoderasi pengaruh X terhadap Y. Cuma kalau di mana namanya di tabel ini, Mbak, yang ini saya masukkan apa adanya. Maksudnya apa adanya ya kalian harus nyari angka chi-square di internet. Ini kemudian memang dari internet untuk apa namanya, kalau seperti itu berapa, gitu ya. Jadi biasanya sih kita cari chi-square-nya sendiri. Hmm. Ya lagi-lagi karena kemudian Excel-nya Excel manual. Ya, kalau kemudian di software mungkin itu sudah diberikan ke kita. Cuma kalau ini menurut saya sih sesuatu yang sederhana sebenarnya. Nggak sesusah bilang tata kan. Karena sederhana seperti ini ya bilang saja ada kekurangan-kekurangan. Contoh untuk yang ini ya harus manual. Kalian masukkan. Oke. Oke. Ada pertanyaan mungkin terkait toolsnya. Nah, ini nih yang saya sebutkan tadi. Ini adalah clustering namanya. Clusteringnya pertama kalau kita lihat di sini clusteringnya, oh ya, apa ya? Oh ya, clustering pertama yang saya lakukan adalah variabelnya yang sama saya sendiriin di sini. Yang dummy saya sendiriin, yang pakai visit saya sendiriin. Udah, variabel independennya. Tapi dua-duanya saya kemudian hitung juga yang tadi. Kalau yang begitu saya bisa simpulkan ini R, oh di antara. Kalau R-nya di antara, berarti saya bisa simpulkan mau pakai cara ngukur dummy, semuanya bilang pengaruhnya positif. Atau kemudian kalau kita lihat di sini, kalau mau ngukur political connection-nya pakai visit, berapa kali mereka dikunjungi sama pejabat, gitu ya. Ternyata di sini 0,96, ini 0,96, oh ternyata juga oke, pengaruhnya terbukti juga positif. Sub performance di sini juga saya bisa sendirikan. Di sini performance-nya, nah clusteringnya ROA-nya saya sendiriin. Ini ROI-nya sendiriin. Ini kemudian apa namanya ya? Kalau tadi kan yang sama di independent variable. Saya sendiriin. Yang di sini dependent variabelnya yang sama saya sendiriin. Sudah? Kalian bisa nambahkan di sini kemudian untuk country. Sorry. Tinggal kopas aja dari yang sebelumnya. Bikin country. Country yang sama-sama kalian kelompokkan. Tapi kemudian nanti analisisnya yang mirip seperti tadi juga. Oh, di Indonesia temuannya juga kurang lebih begini. Oh, ternyata temuan di Indonesia itu kita nggak bisa simpulkan karena beda-beda. Atau kemudian kalian bikin clustering apa tadi ya, firms atau industri gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang menurut saya kalau kalian mencari salah satu bahan kontribusi gitu ya, novelty kalau di analisis meta itu begini. Biasanya saya sebutkan uh, penelitian terdahulu itu masih belum banyak yang melakukan comparison, apa namanya, comparison antar negara untuk meta analisis ini. Atau kemudian belum ada itu kemudian uh, comparison industrinya tapi kemudian bukan industri apa tapi industri antar negara kan kemudian manufacture di Inggris, US versus non manufacture kemudian di seluruh negara. Kita versusnya kemudian di benar-benar di industri. Nah, itu kita bisa lakukan. Cuman lagi-lagi butuh tabulasi. Gitu ya. Oke, kita balik ke sini untuk menutup. Cuman kalau ada pertanyaan silakan.
Cuman yang tadi itu, tabulasinya itu yang diperlukan kemudian kalau kita ngomongin analisis meta. Mbak Lala, Mbak Alda mungkin. Kalau misalnya kayak tadi kan ada kemungkinan kalau yang gelarnya itu di Hmm. luar dari sama itu bisa nggak bisa disimpulin Pak. Sebenarnya simpulannya kalau kita ngomongin uji pengaruh kan ada tiga itu ya. Ada tiga kemungkinan. Yang satu pengaruhnya positif, pengaruhnya negatif, atau tidak berpengaruh kan. Kalau dia lewat dari itu, dari min max-nya, sebenarnya simpulannya adalah tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh signifikan atau ya tidak berpengaruh gitu aja. Jadi bisa dianggap kemudian dari artikel, semua artikel itu kemudian bila saja untuk kasus kita ya, koneksi politik itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ya. Cuma nanti perlu dibuktikan ketika clustering gitu ya. Clustering ternyata mungkin bisa beda lagi ternyata. Saya waktu itu saya ngarepin gini. Untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia mungkin berpengaruh. Koneksi politik akan berpengaruh terhadap kinerja. Cuman waktu itu saya mengharapkan yang tadi saya sebutkan untuk negara-negara otoriter Cina, Rusia, Vietnam itu saya berharap ya berpengaruh positif. Tetapi untuk yang benar-benar demokratis itu kayak Amerika Serikat, Inggris, Australia, saya kemudian waktu itu berharap ketika saya cluster ini seharusnya nggak berpengaruh dong. Karena kemudian demokrasi, ngapain deket-deket sama pejabat, ya kan? Cuman ternyata hasilnya ternyata berpengaruh. Jadi agak sedikit beda dengan kemudian apa namanya? Agak sedikit beda dengan uh, penelitian archival gitu ya. Kalau penelitian archival kalau mendapatkan sesuatu yang tidak berpengaruh gitu, kayaknya wah ini nggak layak untuk kita ajukan gitu. Kalau di sini nggak juga. Kalaupun tidak berpengaruh, kalian kemudian bisa lakukan bila saja analisis clustering yang nggak berpengaruh itu sebenarnya gimana? Di negara apa? Oh, ternyata di negara-negara ini nggak berpengaruh. Atau kalaupun kemudian berpengaruh, apakah di semua negara seperti itu? Apakah di semua industri seperti itu? Ya, intinya kemudian lebih, menurut saya jauh jauh lebih kaya, jauh lebih kaya karena kita bisa melakukan itu. Simpulan umum iya, tetapi kalian bisa kemudian secara detail melihat juga. Industrinya begini, oh bilang aja nih, kalau kita ngomongin koneksi politik, saya tidak melakukan itu, cuman saya kemudian waktu itu membayangkan, jangan-jangan uh, kalau saya bedakan perusahaan keluarga jangan-jangan koneksi politiknya berpengaruh, jangan-jangan perusahaan yang bilang saja benar-benar publik bilang saja mungkin aja nggak berpengaruh jadi kan karena saya nggak melakukan itu ya saya nggak bisa melakukan sebenarnya. Oke, cuman yang lagi-lagi tuh tabulasi di awal itu yang diperlukan. Mbak Lala mungkin ada pertanyaan? Belum ada. Oke, ntar kita masuk ke screen mana ini ya. Jadi ini sebenarnya sih kurang lebih sama tadi karena tulisnya sudah saya berikan gitu ya. Ini adalah hasil sajian saya di jurnal. Jadi kalau kalian lihat di sini efek size-nya berapa. All measure berarti saya nggak bedakan itu. Cara ngukurnya nggak saya bedakan. Terus di situ kan ada mana tuh? Lower level sama upper level. Kalian lihat all measure, ntar saya coretin ya. Saya coretin. Ini R bar. Kalian versuskan ini dengan lower level yang ini dengan yang ini. Ada di antara nggak? Kalau ada di antara, berarti berpengaruh di sini, berpengaruh positif. Ya, ini berpengaruh positif. Semua artikel bilang, kalau kita kumpulkan simpulan umumnya adalah berpengaruh positif. Cuman kalau kita lihat, oh sorry, di sini nggak ada ya. Cuman ada calculated X square-nya, chi square-nya nggak ada sayangnya. Ya, ya kalau di uraiannya ada di bawah. Cuman saya agak lupa nih chi square-nya berapa sekian. Untuk kalau kemudian ini dipecah sendiri-sendiri, ini pengukuran isinya di subgroup. Nah, kemudian kan saya bisa ngecek apakah ini ada di antara ini semua. Lagi-lagi saya cek yang ini dengan ini. Jangan-jangan ada yang beda.
Ini antara keduanya gitu. Ketika ada yang kemudian beda itu kemudian menjadi menarik. Kenapa? Karena tadi simpulan umumnya, tadi yang saya sebutkan simpulan umumnya bilangnya pengaruhnya positif. Tetapi ternyata ketika ada tidak, itu terjadi di jenis pengukuran yang apa. Oh, jenis pengukuran ini beda sendiri loh. Jadi tolong hati-hati, dia karakteristiknya nanti beda. Atau kemudian kalau kita ngomongin industri, nanti industrinya secara keseluruhan, ini kan bilangnya pengaruh positif. Ternyata kalau kita clustering, ternyata industri yang jenis ini ternyata beda sendiri. Kemudian temuan-temuan yang menurut saya menarik jadi. Oke. Itu kalau analisis meta race. Ini simpulan yang ada di mana itu namanya? Di artikel saya. Nah, ini. Jadi pertama saya sebutkan bahwa semuanya punya hubungan positif terhadap kinerja keuangan dan baik country, baik industri. Oh, industri saya juga. Cuman industrinya keuangan non keuangan kalau nggak salah. Cuman semudah itu. Ternyata semuanya juga bilang punya koneksi politik itu memiliki advantage. Mau di negara apapun. Cuman bedanya mungkin tadi saya sebutkan. Kalau di negara yang sifatnya otoriter mungkin lihat pejabatnya, kalau yang negara demokratis mungkin parpolnya yang dideketin. Oke? Oke. Ada pertanyaan mungkin. Jadi sebenarnya sih dari sisi analisis apa namanya yang tadi saya sebutkan, kemudian menariknya kalau analisis meta itu bukan di kebaruan dari sisi mencari celahnya, tapi kemudian mencari kemudian apakah iya temuan-temuan tersebut itu akan berlaku di semua tempat, gitu ya. Simpulan umumnya begitu, tapi kemudian seringnya apakah untuk semua industri, semua apa-apa, gitu, apakah dia sama. Oke, oke, silakan kalau ada pertanyaan. Cuma saya akan stop share. Terima kasih sudah mendengarkan. Oke, close buat aku semua. Baik, ada pertanyaan, teman-teman, belum berjalan, cukup jelas. Cukup jelas untuk awalan kayaknya. Awal, Karena kemudian nanti kalaupun anu ya perlu dicoba, mau nggak mau. Cuman kan untuk yang selain Mbak Lala sama Mbak Alda kan mungkin not now. not now, Not ya. now. Cuman nanti ketika